bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Seperti yang kita ketahui bahwa di channel YouTube saya, kita mempelajari konsep besar, yaitu hidup adalah pilihan. Dan selama ini saya menyarankan beberapa opsi yang kita harus pilih agar kita hidup bisa sejahtera, bahagia, dan mengalami keberhasilan. Saat ini saya akan menambahkan opsi pilihan lagi, yaitu melayani. Melayani adalah pilihan yang harus kita pilih di dalam kehidupan. Karena melayani adalah pilihan yang cerdas saat kita menjalani kehidupan di bumi ini. Kita akan belajar dari beberapa tokoh yang mengemukakan konsep melayani itu seperti apa. Saya akan memulai dari Albert Einstein. Albert Einstein berkata demikian. Level tertinggi seorang individu adalah saat dia melayani lebih yang diminta. Jadi Albert Einstein, ilmuwan terkenal ya, dia berkata bahwa level tertinggi dari seorang individu adalah ketika dia mau melayani bahkan lebih dari harapan yang diminta. Lalu ada Arthur Ashe. Arthur Ashe ini adalah legend dari tenis profesional. Dia berkulit hitam pertama di Amerika. Sebagai seorang legend, dia berkata tentang konsep melayani seperti ini. Kepahlawanan sejati itu sungguh sederhana, jauh dari kesan dramatis, bukan seseorang yang keinginannya mengungguli orang lain dengan segala cara, melainkan keinginan melayani orang lain bagaimanapun caranya. Sebagai orang yang dibesarkan di dalam dunia persaingan olahraga profesional, Arthur Ashe berkata bahwa sebenarnya pencapaian tertinggi manusia bukan hanya sekedar mengungguli orang lain dan untuk menang dalam pertandingan demi pertandingan. Tetapi dia berkata bahwa keinginan melayani orang lain bagaimanapun caranya, itu adalah kehidupan yang sejati. Lalu John C. Maxwell berkata demikian. Orang besar selalu bersedia menjadi kecil. Sebagai ahli kepemimpinan internasional, John C. Maxwell membawa kita pada konsep melayani. Dia berkata bahwa orang besar selalu bersedia menjadi kecil. Artinya, dia bersedia melakukan hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, agar dia bisa sukses di dalam karir kepemimpinannya. Itu pun diteguhkan oleh seorang bernama Eugene B. Habecker. Eugene B. Habecker bilang begini, pemimpin sejati melayani orang lain, melayani kepentingan mereka. Meskipun berlaku demikian tidak akan membuat terkenal, tidak membuat terkesan. Namun, karena pemimpin sejati dimotivasi oleh kasih, bukan hasrat kejayaan pribadi, mereka mau membayar harganya. Pernyataan ini benar bahwa seorang pemimpin sejati adalah melayani sesamanya, melayani kepentingan mereka.
para anak buahnya atau orang yang dipimpinnya. Katanya, meskipun dia tidak menjadi terkenal, tidak membuat orang terkesan, nggak apa-apa. Karena motivasi dia sebagai pemimpin yang melayani adalah hasrat untuk kejayaan pribadi. Dan karena kejayaan pribadi, hidup yang berjaya, hidup yang sejati, dia rela membayar harga untuk itu. Wow, itulah konsep ya melayani itu. Lalu ada seseorang bernama Harold Kastner. Harold Kastner dia bilang gini, tujuan kehidupan bukanlah untuk menang. Tujuan kehidupan adalah untuk bertumbuh dan berbagi. Saat Anda mengenang segala yang pernah Anda lakukan dalam hidup, Anda akan merasa lebih puas karena kenikmatan yang telah Anda berikan kepada kehidupan orang lain, dibanding saat-saat ketika Anda merasa lebih baik dibanding mereka dan mengalahkan mereka. Saya pikir Harold Kastner menguatkan pernyataan dari legend tenis profesional tadi, Arthur Ashe. Dia bilang bahwa tujuan kehidupan bukan hanya sekedar untuk menang, bukan. Tujuan kehidupan adalah untuk bertumbuh dan berbagi. Nah, saat kita mengenang katanya apa yang ada dalam kehidupan kita, kita akan mengenang hal-hal dan puas akan kenikmatan apa yang telah kita berikan di dalam kehidupan, dibanding saat-saat kita mengalahkan orang lain. So, luar biasa. Itulah beberapa konsep tentang apa arti melayani, dan jadikanlah melayani sebagai opsi pilihan dalam kehidupan kita agar kita berhasil. Salam memilih untuk melayani dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.